Nah, di sini saya akan mengenalkan aplikasi pembukuan SmartLink ya. SmartLink dari Heru SmartLink. Ini pembukuan mini ATM. Nah, bagi teman-teman yang ingin mempunyai aplikasi pembukuan mini ATM-nya, boleh pakai Heru SmartLink ini. Jadi aplikasi ini sudah tidak menggunakan buku lagi. Jadi pertama-tama kita login, lalu untuk yang akun baru akan seperti ini. Caranya kita buat seperti ini dulu ya. Nah, di sini manajemen outlet, lalu di sini tambah outlet. Nah, di sini kita buat outlet baru kita. Namanya contoh Heru BRI Link. Nah, ini nama BRI Link kita ya. Nama outlet kita. Lalu di sini sandi owner. Sandi owner ini jangan disamakan dengan sandi login yang awalnya kita login tadi. Lalu kita masukin sandi owner. Contoh sandi owner saya 123. Lalu lanjut ya. Di sini ada daftar karyawan ya. Nah, di sini kalau kita mempunyai karyawan, kita bisa masukin nama karyawan dan sandi karyawan. Lalu kita bisa tambahkan lagi jika kita punya 2 karyawan. Nah, contoh kita mempunyai karyawan namanya Ilham. Nah, Ilham passwordnya dibedakan dengan password owner. Jadi password karyawan ini hanya diketahui oleh Ilham saja, sama owner yang tahu. Nah, kita buatlah passwordnya 123. Lalu di sini karyawan 2, tapi kita hanya ingin mencoba, jadi kita lanjut saja ya. Lalu kita simpan. Nah, lalu di sini sudah menjadi outlet. Lalu kita masuk. Nah, di sini ada pilih sebagai Ilham. Jika sebagai Ilham, kita masukkan sandi Ilham. Jika sebagai owner, kita pilih owner, maka masukkan sandi owner. Lalu kita masukkan sini, masukin password owner tadi yang kita buat 1 sampai 6, kita masuk. Nah, di sini ada menu pilihan, ada menu laundry dan pembukuan. Kita masuk ke menu pembukuan ya. Nah, setelah kita masuk ke menu pembukuan, nah sini sudah menjadi menu pembukuan. Nah, oke, menu pembukuannya sudah. Nah, di sini kita mengenalkan, di sini ada dashboard, ada input transaksi, ada input transaksi 2, ada sip kerja, utang piutang. Ini utang piutang ini untuk mencatat orang yang berhutang ya. Nah, transaksi berhutang bisa mencatat yang hutang juga. Lalu di sini hutang saya. Hutang saya ini jika ada orang menitipkan uang ke kita, lalu uang tersebut kita pakai untuk modal usaha. Jadi jenisnya investor gitu. Menitipkan uang. Nah, di sini mutasi. Mutasi ini bisa melihat mutasi rekening kita, keluar uang masuk dan uang keluar bisa ada di sini. Nah, lalu riwayat transaksi ada di sini juga. Ini untuk VBank. Jika VBank ini, nah, contoh ada bonus dari bank kita mendapatkan, maka kita inputnya di sini. Lalu lainnya di sini, di menu lainnya di sini ada pemasukan dan pengeluaran. Oke. Nah, ini menu VBank. Nah, contoh ada bank mendapatkan fee, kita masukin aja di sini, lalu kita simpan. Oke, kita kembali ke intinya saja ya. Nah, di sini kita kembali ke dashboard. Oke, kita kembali ke dashboard. Di sini ada total aset, total transaksi hari ini, laba bersih hari ini, total nominal transaksi hari ini sebagai omset. Nah, di sini pemasukan hari ini, jika ada pemasukan dari luar, kita bisa tulis di menu lainnya tadi, maka nanti akan ada keterangan pemasukan hari ini. Lalu pengeluaran hari ini, di sini juga ada. Nah, di sini saldo-saldo bank dan saldo e-wallet dan PPOB e-wallet ya. PPOB juga ada di sini. Kemudian di sini ada uang tunai laci, kita bisa isi sesuaikan dengan uang laci kita hari ini. Nah, contoh di sini kita menambahkan akun-akun banknya. Bagaimana caranya? Tinggal klik di sini tambah. Oke, klik tambah, lalu masukkan contoh
kita masukkan Bank BRI, kita tulis BRI, maka kita simpan, lalu otomatis akan ada Bank BRI di sini. Lalu bagaimana cara menambahkan bank lain? Oke, cara menambahkan bank lainnya klik tambah lagi. Contoh kita masukkan BCA. Oke, di sini sudah ada BCA. Lalu kita tambahkan satu lagi. Kita bebas menambahkan sesuka hati kita ya. Jika kita banyak akun bank, jika ingin kita daftarkan di sini, silahkan didaftarkan di sini dengan cara yang sudah saya buat tadi. Nah, lalu di sini saldo e-wallet, saldo aplikasi, PPOB gitu bisa. Caranya hampir sama dengan seperti ini. Lalu klik tambah. Kita pilih namanya yang ingin dimasukin, dan akun Dana. Oke. Akun Dana sudah masuk. Lalu kita tambah lagi order kuota. Oke, sudah masuk. Oke, sudah masuk. Kita tambah lagi, contoh lagi GoPay, boleh kita tambahkan juga. Oke, sudah masuk ya. Nah, di sini cara menambahkan tinggal klik tambah, lalu di sini tambah. Nah, kita bisa menambahkan akun. Lalu di sini uang tunai laci. Nah, lalu kita tambah saldo laci. Contoh laci hari ini ada di 50 juta. 50 juta. Kemudian kita isi dulu saldo BRI. Contoh saldo BRI kita di pagi hari kita masukin ada di 100 juta. Oke, kemudian kita isi lagi BCA. BCA kita pilih BCA, lalu kita isi BCA di 50 juta. Oke, lalu kita tambah lagi yang mandiri ya. Mandiri kita masukin 50 juta. Nah, jadi saldo BRI ada 100, BCA ada 50, mandiri ada 50. Berarti ini total 200, lalu uang tunai laci ini ada 50 ya. Maka total asetnya menjadi 250. Nah, jadi keseluruhan total asetnya. Nah, kita isi dana lagi ya. Isi dana, klik tanda plus di sini. Hampir sama ya cara kerja. Dana, masukin dana 5 juta. Kita sesuaikan aja saldo kita ya. Nah, order kuota saya isi lagi. Nah, saldo order kuota 5 juta juga. Lalu GoPay, kita isi GoPay di 2 juta ya. Maka seluruh saldo kita, total aset kita nilainya sebesar 262 juta. Nah, di sini ya. Lalu di sini transaksi ada 0 ya. Lalu laba bersihnya 0, semua 0 karena di sini belum ada transaksi satupun. Nah, bagaimana cara transaksinya, Bang? Oke, gini. Masuk ke input transaksi di sini. Setelah itu kita masukin jumlah di sini. Contoh tadi ada transaksi transfer bank di 2 juta. Kita tulis 2 juta. Oke, di sini biaya admin ya. Nah, lalu kita matikan karena kita belum aktifkan admin otomatis, maka kita matikan dulu untuk mengetik ya. Kalau tidak kita matikan, kita tidak bisa mengetik admin. Jadi kita matikan. Lalu di sini kita masukkan biaya admin. Nah, di tempat saya itu 2 juta itu 15.000 adminnya. Nah, di sini kita buat 15.000. Lalu potongan banknya, contoh kita pakai yang ada adminnya 2.500. Boleh kita isi, boleh tidak, tergantung teman-teman transaksinya ada potongan bank apa tidak. Contoh kita ada potongan bank saja. Nah, lalu di sini sumber dananya kita pakai. Misalnya kita tadi transaksinya menggunakan BRI, maka sumber dananya harus kita pilih BRI. Oke. Sudah BRI, lalu kemudian tujuannya kita tulis. Contoh tujuannya ke BCA ya. Kita tulis aja BCA. Nah, kita ketik. Nah, nama pengirim, nama penerima, nomor rekening ini boleh kita isi, boleh tidak. Nah, catatannya juga boleh diisi. Boleh kita skip. Nah, di sini. Nah, di sini ada keterangan saldo awal BRI itu 100 juta.
lalu saldo akhirnya setelah ada transaksi 2 juta berkurang menjadi 2.997.997.500. Nah, kenapa 997.500? Nah, karena di sini karena ada potongan banknya. Jadi saldo kita terpotong di 2.200.500. Nah, di sini. Nah, di sini total bayar pelanggan itu 2.015.000 karena adminnya 15.000. Jadi total pelanggan bayar di 2.500.000 di 2.015.000. Mohon maaf ya. Nah, laba bersih yang kita dapat itu 12.000 karena untuk mengganti yang potongan bank ini. Jadi pendapatan bersih kita ada di 12.500. Lalu kita proses. Oke. Nah, setelah transaksi berhasil, total transaksi kita menjadi 1. Laba bersih kita setelah mengganti potongan bank itu laba bersihnya kita dapatkan di 12.500. Padahal admin kita 15.000 karena ada potongan bank, makanya kita mendapatkan keuntungan itu di 12.500. Nah, tadi nominal transaksi hari ini ada di 2.002.500. Ini plus admin bank tadi ya yang sudah keluar dari saldo bank kita karena terpotong 2 juta. Nah, lalu di sini saldo bank kita berkurang, yang BRI berkurang, saldo laci kita bertambah karena kita melakukan transfer. Maka kalau kita melakukan transfer, saldo bank kita berkurang, lalu uang laci kita bertambah plus dengan admin dia. Oke. Nah, ini 15-nya didapatkan dari admin, tapi bersihnya kita dapat di 12.000. Maka total aset kita kan bertambah. Dari keuntungan hari ini bertambah. Jadi total aset kita awalnya ada di 262 juta. Setelah ada pemasukan dari transaksi, di sini sudah ada nih penambahan total aset. Jadi aset kita bertambah jadi 262 juta 12.500. Nih, seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Lalu kita masuk ke tarik tunai ya. Nah, kita masuk ke tarik tunai, masuk ke input transaksi. Di sini ada menu tarik tunai ya. Tarik tunai, kita klik menu tarik tunai, lalu kita masukin di sini. Nah, ada yang tarik tunai tadi 5 juta. Kita klik aja, tulis 5 juta. Kalau ada yang tarik 5 juta, kita tulis di 5 juta. Lalu biaya adminnya kita tarik berapa? Misalnya di tempat saya kalau 5 juta itu adminnya 20.000 untuk tarik tunai. 20.000. Maka di sini kita pilih. Nah, admin dalam atau luar. Kalau luar berarti saldo nih bank penampung bertambah 5 juta. Oke, kita pilih bank penampungnya di BRI ya. Nah, di sini kita pilih admin luar. Di sini ada keterangan bank penampung bertambah 5 juta. Terus kita mendapatkan profit dari admin ya. Laci dapat admin 20.000. 20.000 ini masuk ke laci, 5 jutanya masuk ke bank penampung. Seperti itu. Di sini ada keterangannya, nanti teman-teman tinggal baca saja. Lalu di sini admin dalam. Kalau admin dalam, maka nanti bank penampung kita bertambah di 5.020.000. Oke. Ini admin dalam. Admin dalam itu seperti ini. Seperti misalnya customer itu mau tarik tunai 5 juta. Tapi dia mau bersihnya di 5 juta. Berarti customer itu kirimnya ke rekening kita itu 5.020.000. Oke. Maka kita tetap menulisnya 5 juta, lalu biaya adminnya 20, maka nanti di sini ada keterangannya total bayar pelanggan itu 5.020.000. Ini akan masuk ke rekening kita. Tidak masuk ke laci karena adminnya dalam, ditransfer langsung ke bank penampung kita. Nah, misalkan ada tarik tunai adminnya potong dari uang. Nah, kita tinggal pilih saja sini. Tetap inputnya seperti ini. Kita tinggal pindahkan aja potong dari uang. Nah, contoh kita bertanya adminnya
dalam apa luar. Adminnya dipotong aja dari uang yang 5 juta. Maka kita tulis saja 5 juta, tetap biaya adminnya 20.000. Maka di sini ada keterangan pelanggan terima tunai di 4.980. Nah, karena kita ambil adminnya dari uang tersebut, maka kita kasihlah ke pelanggan itu 4.980. Maka laci kita mendapatkan 20.000. Maka total pelanggan bayar itu tetap 5 juta. Tapi kita menyerahkan ke pelanggan itu 4.980. Contoh kita proses ya, admin yang potong dari uang. Proses. Oke. Nah, di sini saldo laci kita berkurang, saldo BRI kita bertambah 5 juta ya. Sebelumnya kan di sini kenapa di 2.900.000? Sebelumnya kan tadi ada transaksi di menu lain kan, transfer bank. Nah, di sini total aset kita selalu bertambah nih. Jika ada pemasukan, maka total aset kita akan bertambah di sini. Nah, di sini kan sudah bertambah. Tadi kan ada di 12.500. Setelah ada tambahan 20.000, maka kita mendapatkan profit sebesar 32.500. Maka total aset kita bertambah nih. Nah, kita mendapatkan 2 transaksi. Lalu kemudian kita masuk ke input transaksi. Di sini ada dompet digital, elektrik, dan bayar tagihan dan lain-lain. Oke. Di sini kita masuk ke dompet digital. Nah, kita bisa tambah layanan. Contoh, kita masukkan layanan Dana nih di dompet digital. Lalu kita pilih dompet digital, lalu kita pilih logo Dana. Kita bisa ambil di Google logonya. Lalu kita upload ke sini, lalu kita simpan. Oke. Lalu kita masuk ke dompet digital. Maka di sini ada namanya Dana, sudah kita tambahkan. Jadi teman-teman tinggal tambahkan aja layanannya seperti GoPay, OVO, tinggal ditambahkan aja, dikasih nama, lalu dikasih logo. Jadi contoh kalau ada yang isi Dana, maka saat kita mengisi Dana, kita perhatikan saldo Dana sudah ada di sini ya. Lalu kita input transaksi. Jika ada transaksi Dana, kita pilih Dana, lalu kita pilih Dana. Lalu di sini kita bisa isi harga dananya. Contoh, harga modal Dana di 500.000. Oke. Lalu harga jualnya 510.000. Nah, 510.000. Maka kita profitnya di 10.000. Lalu kita pilih sumber. Kalau isi dananya dari BRI, kita gunakan BRI. Kalau transaksi dananya dari Dana, kita gunakan Dana. Jadi biar saldonya tidak balance. Biar saldonya balance ya. Takutnya kalau kita transaksinya ada Dana, tapi kita pakai sumber BRI, itu tidak balance nantinya. Jadi sumber dananya jangan salah. Nah, masukkan nama pelanggan, nomor tujuan. Nah, contoh kita masukin aja 0, pengen cepat ya. Lalu kita proses. Nah, di sini kan ada keterangan. Total bayar pelanggan 510.000. 10.000-nya admin kita, maka nanti laba bersih kita akan bertambah 10.000. Oke. Nah, di sini total transaksi kita menjadi 3, laba bersihnya kita bertambah, total aset pun kita ikut bertambah. Nah, saldo Dana berkurang, saldo lacinya bertambah. Kenapa saldo dananya berkurang? Karena kita tadi transaksi Dana 500, lalu customer memberikan cash. Jadi berpindahlah saldo Dana ini menjadi cash. Oke. Nah, terus masuk ke input transaksi. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa, jika ada menu-menu yang tidak ada di sini, kita bisa tambahkan menu, tambah menu. Lalu kita ingin ada menu PPOB order kuota. Nah, kita masukin logo, lalu kita cari logo order kuota, kita bisa download di Google ya. Lalu kita upload, lalu simpan. Oke, lalu di sini sudah ada namanya untuk PPOB order kota. Nah, contoh masuk ke sini. Di sini tidak ada layanan ya. Nah, di sini kita bisa masukin di dalam order kota ini layanan apa aja yang ada di order kota. Contoh, ada layanan isi pulsa ya, pulsa Telkomsel gitu contoh. Lalu kita pilih gambarnya Telkomsel. Gambar Telkomsel. Oke. Lalu kita klik di sini, maka sudah ada nih pulsa Telkomsel. Lalu kita tambahkan lagi
pulsa XL. Oke, kita tambahkan. Setelah itu kita cek. Nah, di sini sudah ada pulsa SL, lalu kita tambah pulsa M3. Oke, kita masukin logo M3 juga. Oke, sini sudah ada 3 ya, layanan baru. Kita masukin pulsa 3. Oke, kita pilih 3 ya. Ini 3 ya. Oke. Nah, di sini kan kita sudah punya nih saldo order kuota, sudah kita daftarkan akun order kuota nih di sini. Nah, lalu di sini coba ada transaksi tadi, ada pembelian pulsa menggunakan PPOB order kuota, maka kita pilih order kuota di sini. Oke. Nah, tadi ada isi pulsa berapa? Isi pulsa Telkomsel, kita pilih Telkomsel. Lalu di sini tadi customer ada yang belanja di pulsanya 20.000 ya. Nah, kita masukin harga modalnya. Contoh harga modalnya 20.000. Lalu kita jual di harga 23.000. Maka kita mendapatkan profit 3.000. Nah, lalu kita pilih order kuota karena pembelian pulsanya tadi menggunakan PPOB order kuota, maka kita pilih. Kecuali kalau kita pilih pembelian pulsanya dari BRI, kita pilih BRI. Kalau Dana, pilih Dana karena kita menggunakan order kuota, kita pilih order kuota. Lalu masukin nomor HP, kosongkan saja kalau pengen cepat ya. Lalu di sini ada kata total bayar pelanggan 23.000. Lalu kita proses transaksinya. Oke, di sini total transaksi kita menjadi 4, laba bersih kita bertambah. Nah, setiap ada transaksi, laba bersih kita bertambah, total aset kita ikut bertambah. Nah, jadi sini total aset kita di awal itu 262.000. Jadi kita sudah mendapat keuntungan 45.500 dari 4 transaksi. Nah, lalu kita masuk ke mana ya? Mutasi sini, mutasi untuk melihat transaksi tadi. Di sini ada mutasi rekening koran juga ada, peristiwa transaksi, rekapan keuangan. Nah, rekapan keuangan di sini. Nah, total pemasukan hari ini 45, jumlah transaksi ada di 4 transaksi. Kita bisa mingguan. Nah, mingguan, bulanan gitu. Nanti kalau bulanan nanti tergabung dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Kalau mingguan dari tanggal 1 sampai 7 hari ke depan gitu. Lalu kita pilih tanggal. Nah, nanti kita bisa lihat nih berapa transaksi per bulan kita, keuntungannya berapa bisa kita lihat. Lalu di sini masuk ke riwayat transaksi. Inilah tadi ada order kuota pulsa Telkomsel, lalu ada top up Dana, lalu ada tarik tunai, ada transfer bank. Nah, di sini ini riwayat tadi. Lalu kita bisa unduh laporan pembukuan pencatatan kita tadi. Tekan unduh di sini. Kita save, lalu kita open, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, order kuota, pembelian pulsa ya. Lalu top Dana 500.000, laba kotor, laba bersihnya 10.000, tarik tunai di 5 juta, biaya adminnya 20.000, bersihnya 20.000, transfer bank itu 2 juta, adminnya potongan banknya 2.500, adminnya 15.000, bersihnya kita mendapatkan 12.000. Maka ini terhitung otomatis sama sistem di sini. Sudah tidak perlu lagi kita menghitung karena sudah ada 4 transaksi. Total potongan bank ini karena ada transaksi potongan bank maka terhitung. Lalu total laba kotornya di 48.000, laba bersih itu di 45.000. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung keuntungan secara manual mengkalkulatornya karena di sini sudah otomatis terhitung. Nah, jadi kita saat closing kita tahu untungnya berapa, pendapatannya berapa, bersihnya, laba kotornya berapa, total potongan banknya berapa, total transaksi berapa. Jadi sudah terhitung di sini. Jadi kita tinggal closing dengan mudah, bisa tahu langsung keuntungan hari ini. Begitu. Oke. Lalu
Nah, di sini ya ada teman-temannya. Lalu di sini ada transaksi berhutang. Nah, contoh di sini Iksan berhutang, lalu di sini kita masukin nomor HP-nya, lalu harga modalnya yang hutang, harga jual yang berhutang, misalnya inilah harga modalnya trading isi dana lah ya, dia hutang berdana ya. Kita jual di 1.100.000, 1.010.000. Oke. Utang apa nih? Nah, transfer, pinjam uang bisa, kita bebas pilih ya. Di sini kita bisa atur bunga jika ada keterlambatan. Lalu kas tunai, di sini dia utang tadi pakai menggunakan saldo BRI, maka nanti saldo BRI kita akan berkurang 1 juta. Nah, lalu di sini kita bisa upload foto KTP dia, apapun barang bukti dia, lalu catatan, lalu simpan hutang. Oke, lalu di sini sudah ada hutang. Nah, di sini saldo saya terpotong ya karena ada yang hutang, total aset saya berkurang karena ada yang berhutang. Jadi uang kita kan otomatis berkurang, aset kita pun ikut berkurang karena saldo kita dihutangkan gitu. Oke. Nah, di sini ya. Di sini BRI saya ada di 101.997.500 ya. Nah, contoh ada yang berhutang. Maka ini sebentar. Dan masuk ke sini, lalu di sini ada tanda lunas. Bisa secara cicil, bisa secara lunas. Kita lunaskan. Lalu di sini melunaskan, customer itu membayar cash. Oke. Setelah dia membayar cash, maka saldo kita akan bertambah. Cash kita akan bertambah menjadi bertambah 1.010.000 masuk ke laci kita, tapi kita masukin ke BRI sajalah, dia transfer balik gitu, konfirmasi. Nah, hutang dia sudah lunas ya. Nah, di sini sudah lunas. Nah, saldo kita bertambah lagi dan aset kita kembali lagi karena dia sudah membayar hutangnya. Nah, lalu di sini kita mempunyai fitur toko juga. Tapi untuk fitur toko ini kita lanjut di part 2 ya. Nanti kita lanjut di part 2. Untuk aplikasi ini, jika berminat dengan aplikasi pembukuan mini ATM ini mini ATM khusus untuk semua agen, dari agen BRI Link, agen Mandiri, agen BSI, agen PASP, semua agen bisa menggunakan pembukuan ini. Nah, di sini ada fitur sip kerja. Nah, jika di sini kita tinggal mulaikan sip kerja, nanti akan ada transaksi yang dilakukan oleh karyawan, berapa keuntungan sip pertama, sip pagi dapat berapa, sip kedua dapat berapa, transaksi bisa di sini nanti ada keterangannya. Oke, di sini kita lanjut lagi untuk part-part berikut ya.